Assalamualaikum. Selamat datang di video pembelajaran teknologi bahan alam yang merupakan salah satu mata kuliah di jurusan farmasi. Pada video kali ini kita akan membahas 6 materi yang ada di teknologi bahan alam, yaitu pendahuluan teknologi bahan alam, teknik pasca panen, proses ekstraksi, dan standarisasi mutu bahan alam. Yang pertama itu pendahuluan teknologi bahan alam. Bidang kajian ilmu bahan alam, 3 bidang ilmu dasar utama yang mendasari pengetahuan tentang obat tradisional dan perkembangannya agar menjadi bahan obat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau medis. Yang pertama merupakan farmakognosi, adalah ilmu yang mencakup informasi yang relevan berkaitan dengan obat-obatan yang berasal dari sumber-sumber alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kimia medisinal meliputi seluruh pengetahuan spesifik, tidak hanya terbatas pada obat sintetik dan perancangan, tetapi dapat mendasari perkembangan obat tradisional. Yang ketiga, farmakologi mempelajari tentang obat-obat dan efeknya masing-masing. Pengelolaan obat tradisional itu ada 3. Yang pertama ada obat tradisional. Obat tradisional ini berupa jamu, obat impor atau obat tradisional lisensi. Yang kedua ada obat herbal terstandar atau biasa disebut dengan OHT, dan ketiga ada fitofarmaka. Adapun logo perbedaan dari obat-obat tradisional itu seperti gambar di samping. Pada materi kali ini untuk bahan alam yang telah kita gunakan dan juga udah kita diuji lab kan, yaitu ada bahan dari bunga telang dan kelopak bunga rosella. Adapun fungsi dan khasiat dari bunga telang dan bunga rosella itu seperti video berikut. Rosella adalah tanaman bunga tropis yang terkenal karena kelopak bunganya yang berwarna merah cerah dan indah. Memiliki nama ilmiah Hibiscus sabdarifa, bunga yang berasal dari benua Afrika ini. Awalnya dijadikan penghias halaman rumah, namun seiring berkembangnya penelitian, kini bunga Rosella dijadikan sebagai produk minuman teh sirup maupun bahan tambahan dalam produk kosmetik. Secara ilmiah, bunga Rosella mengandung berbagai senyawa aktif, diantaranya vitamin C, antosianin, flavonoid, serta asam organik seperti asam sitrat dan asam hibiskat. Kombinasi senyawa tersebut menjadikan Rosella memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antihipertensi yang cukup kuat. Beberapa manfaat kesehatan yang telah terbukti dengan mengkonsumsi Rosella antara lain membantu menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung proses detoksifikasi, serta memperlambat proses penuaan sel akibat radikal bebas. Ada yang tahu bunga telang? Warnanya biru cerah saat diseduh dan berubah jadi ungu cerah kalau ditambah jeruk nipis. Nama ilmiahnya Clitorea ternatea. Ini gak cuma cantik, tapi juga kayak manfaat loh. Bunga telang tinggi akan antioksidan yang bagus untuk kesehatan kulit, anti penuaan, dan untuk regenerasi sel-sel seluruh tubuh. Rasanya lembut, sedikit earthy, dan ditambah jeruk nipis jadi seger-seger asem gitu. Bunga telang juga bagus untuk kesehatan mental. Dia bisa meredakan stres, menenangkan pikiran, dan meningkatkan kualitas tidur. Ini sering digunakan sebagai bahan teh herbal yang menyegarkan. Kandungan proantosianidin dalam bunga telang juga bisa meningkatkan aliran darah ke otak, yang bagus untuk memperbaiki konsentrasi dan daya ingat. Bunga telang juga termasuk tanaman yang gak rewel dan bisa ditanam di suhu panas nih, kayak di areaku. Nah, siapa yang mau tanam bunga telang untuk kesehatan fisik dan mentalnya nih? Dan selanjutnya materi kedua itu ada penanganan pasca panen. Penanganan dan pengelolaan pasca panen itu merupakan seluruh rangkaian kegiatan setelah proses panen terhadap tanaman pangan hasil pertanian sehingga siap untuk dikonsumsi atau diolah lebih lanjut. Adapun pengertian dari simplicianya itu adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengelolaan apapun, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Adapun tujuan dari penanganan pengelolaan pasca panen ini, yang pertama itu untuk mempertahankan dan menjaga kualitas bahan simplicia, mencegah kerusakan fisiologis, mencegah kerusakan mikrobiologis, mencegah kontaminasi hama, serta mencegah atau menghilangkan kontaminasi kimia. Yang kedua itu meningkatkan daya simpan bahan simplicia untuk proses lebih lanjut. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan nilai jual simplicia tersebut. Adapun proses dari penanganan dan pengelolaan tanaman obat simplicia. Yang pertama itu
sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, serta penyimpanan. Di sini ada alat dan cara sortasi basah. Tujuannya untuk mengurangi jumlah pengotor, bahan asing yang masih terikut dalam bahan baku akibat proses panen dan pengumpulan bahan yang kurang tepat. Selanjutnya ada pencucian. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada bahan tanaman, mengurangi kontaminan mikroba yang menyebabkan pembusukan pada bahan tanaman, dan menghilangkan residu pestisida. Adapun cara pencuciannya sebagai berikut: otomatis atau dengan menggunakan mesin pencuci. Yang kedua, mencuci dengan sistem bubble, gelembung udara dalam air melarutkan kotoran, pasir, insektisida, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada gambar itu ada single basket dan double basket, dan menggunakan mesin Maxindo. Dan selanjutnya ada penyisiran. Setelah selesai pencucian, dilanjutkan dengan penyisiran. Itu adalah pembuangan sisa air pencucian, memudahkan perajangan, mempercepat pengeringan, bahan tidak mudah ditumbuhi bakteri dan jamur. Pada gambar di samping itu dengan penyisirannya dengan cara digantung dengan sinar matahari langsung. Selanjutnya ada perajangan. Tujuan ini untuk memudahkan proses pengeringan, memudahkan proses pemanasan dan penyimpanan, serta memudahkan proses pengelolaan selanjutnya. Adapun bahannya itu akar, kayu, batang, buah, umbi, kulit kayu. Perajangan ini bisa digunakan dengan mesin perajang atau biasa disebut dengan slicer. Contoh slicernya itu ada di gambar. Untuk mengiris atau merajang, alat ini digunakan untuk mengiris bahan yang tidak terlalu keras seperti bahan rimpang, jamur, umbi, dan buah. Dan untuk ketebalan irisan itu dapat diukur atau diatur sesuai kebutuhan yang diinginkan. Lalu dilanjutkan dengan pengeringan. Proses ini untuk penghilangan sebagian besar air dari bahan dengan menggunakan panas hingga mencapai kadar air yang dibutuhkan. Kadar air Simplicia itu harus mencapai kurang dari 10%. Tujuannya mengurangi aktivitas air, menghambat pertumbuhan jamur, mikroba, patogen, menghambat terurainya zat aktif karena aktivitas enzim, dan memperpanjang umur simpan, serta meningkatkan kualitas dari Simplicia. Selanjutnya ada metode pengeringan. Metode pengeringan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sinar matahari langsung. Memanfaatkan energi panas matahari langsung, ketebalan hamparan diperhatikan. Kulit, kayu, batang, biji rimpang sederhana, mudah dan murah, kurang higienis, terbuka, mudah terkontaminasi oleh mikroba udara, bergantung kepada iklim atau cuaca. Selanjutnya itu ada pengeringan dengan menggunakan oven atau alat. Ini dia lebih efisiensi penggunaan energi, kadar airnya maksimal 10%. Dengan menggunakan suhu 50 derajat, kelembapannya 20-30 derajat, dan laju aliran udara pengering 0,5-1 per detik. Selanjutnya ada sortasi kering. Sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan kotoran, bahan organik asing, pengotor fisik, dan Simplicia yang rusak akibat proses penanganan sebelumnya. Lalu dilanjut dengan pengemasan. Bahan pengemasan harus terjamin kebersihannya dan kering. Bahan pengemasan juga harus dari bahan plastik, silika gelnya untuk menyerap udara, seal menggunakan pengemas vakum, pelabelan seperti identitas, jumlah kualitas, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsanya. Terakhir itu penyimpanan. Penyimpanan ini biasanya juga ada faktor penyebab kerusakan Simplicia, seperti kadar air, kelembapan, sinar matahari langsung, oksigen atau udara, reaksi kimia, hama, atau kapang. Jadi penyimpanan itu harus bisa terhindar dari sinar matahari dan di dalam suhu ruangan. Dalam keadaan suhu ruangan kering, terhindar dari kelembapan. Dan yang ketiga itu ada standarisasi bahan alam. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan kerjasama semua pihak.
Adapun pihak-pihak yang terkait dalam standarisasi bahan alam ini, yang pertama itu ada produsennya atau bahan baku, penyalur atau distributornya, pengguna, masyarakat, lembaga akademis, pemerintah, LSM. Adapun tujuan standarisasi itu sendiri adalah untuk mewujudkan jaminan mutu produk dan jasa dengan memperhatikan segi-segi keamanannya, keselamatan, kesehatan, dan fungsi lingkungan hidup dalam menunjang masuknya produk dan jasa Indonesia dalam pasar bebas, serta melindungi konsumen atas masuknya barang dan jasa impor ke Indonesia. Materi selanjutnya itu ada menganalisis karakteristik Simplisia. Kontrol kualitas dari Simplisia itu terbagi menjadi dua, parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Parameter spesifik ini terdiri dari identitas, organoleptik, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, uji kandungan, kimia ekstrak, atau penapis fitokimia. Selanjutnya ada kadar total golongan kandungan kimia, dan yang terakhir ada kandungan kimia tertentu. Adapun penetapan zat identitas seperti berikut. Dan selanjutnya ada mikroskopiknya. Kita beri contoh kepada mikroskopik rimpang kunyit. Dan selanjutnya itu ada parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik ini terdiri dari yang pertama ada susut pengeringan, yang kedua ada bobot jenis, yang ketiga ada kadar air, yang keempat ada kadar abu, yang kelima ada residu sisa pelarut, dan keenam ada residu pestisida. Yang ketujuh ada cemaran logam berat, dan yang terakhir ada cemaran mikroba. Adapun rumus ataupun cara langkah-langkah dari susut pengeringan, bobot jenis, kadar abu, kadar air, residu sisa pelarut, dan lain-lainnya ada di next video. Di sini ada penetapan kadar sari larut dalam air, yang dimana rumus perhitungannya tuh ada berat ekstrak dibagi berat Simplisia, lalu dikali 100 dan dibagi 20 dikali 100%. Dan penetapan kadar sari larut dalam etanolnya itu sama untuk penggunaan rumusnya. Di sini ada parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik ini terdiri dari susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu, residu sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, serta cemaran mikroba. Lalu selanjutnya itu susut pengeringan. Untuk perhitungan susut pengeringan ini, berat sebelum pemanasan dikurang berat akhir dibagi berat sebelum pemanasan, lalu dikali dengan 100%. Di sini ada parameter susut pengeringan. Selanjutnya ada bobot jenis. Prinsip bobot jenis ini massa persatuan volume pada suhu kamar tertentu, suhu 25 derajat Celcius yang ditentukan dengan pikonometer. Tujuannya untuk memberi batas besarnya massa persatuan volume. Di sini ada pikonometer bobot jenis. Selanjutnya kadar air. Prinsip dari kadar air ini pengukuran kandungan air yang berada dalam bahan dilakukan dengan cara tepat seperti titrasi, destilasi, dan fragmentary, yang bertujuan untuk memberi batas maksimal kandungan air dalam bahan. Nilai ini maksimal rentang terkait kemurnian dan kontaminasi. Di sini ada gambar dari parameter kadar air seperti Selanjutnya ada penetapan kadar air. Penetapan kadar air ini mempunyai dua metode gravimetri dan metode Karp-Fisker. Dan yang terakhir itu ada kadar abu. Prinsip dari kadar abu ini, bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyum organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan organiknya. Selanjutnya penetapan kadar abu dan penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam. Dan di gambar ini ada parameter kadar abu. Dan yang terakhir ada parameter kadar air. Selanjutnya yang kelima itu ada materi standarisasi Simplisia. Standarisasi ini merupakan proses penjaminan produk akhir
agar mempunyai nilai parameter tertentu yang konsisten dan ditetapkan terlebih dahulu. Untuk menjamin mutu dari Simplicia tanaman obat, perlu dilakukan penetapan standar mutu spesifik dan non-spesifiknya, agar nantinya Simplicia terstandar dapat digunakan sebagai obat. Adapun jenis dari standarisasi, yaitu ada standarisasi Simplicia. Syarat yang harus dipenuhi antara lain itu kemurnian dari Simplicianya, tidak mengandung pestisida berbahaya, logam berat, dan senyawa toksik, dan beberapa persyaratan lain dalam farmakope Indonesia. Selanjutnya ada standarisasi ekstrak. Kegunaan ekstrak obat terstandar antara lain mempertahankan konsistensi. Kandungan senyawa aktif yang diproduksi. Lalu pemekatan senyawa aktif yang ada di ekstrak. Adapun definisi dari parameter spesifik dan non-spesifik tersebut, parameter spesifik adalah aspek kandungan kimia kualitatif dan aspek kuantitatif kadar senyawa kimia yang bertanggung jawab langsung terhadap aktivitas farmakologis tertentu. Sedangkan untuk parameter non-spesifik adalah segala aspek yang tidak terkait dengan aktivitas farmakologis secara langsung, namun mempengaruhi aspek keamanan dan kestabilitasan ekstrak dan sediaan yang dihasilkan. Yang selanjutnya, materi yang terakhir itu ada materi ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya itu pelarut organik. Adapun prinsip dari ekstraksi itu like dissolve like, yang artinya senyawa polar akan tertarik oleh pelarut yang polar. Tujuan dari ekstraksi yang pertama itu untuk pemisahan, yang kedua itu untuk penanganan Simplicia atau penyimpanan, yang ketiga ada standarisasi atau dosis zat khasiat, dan yang terakhir ada untuk formulasi. Metode ekstraksi sendiri, yang pertama ada cara dingin. Metode ini tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung, tujuan untuk menghindari rusaknya senyawa karena pemanasan. Yang kedua itu adalah cara panas. Metode ini melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya panas secara otomatis akan mempercepat ekstraksi. Yang selanjutnya itu ada metode ekstraksi. Metode ekstraksi ini terbagi menjadi dua, yaitu maserasi dan perkolasi. Metode ekstraksi cara panas yaitu seperti reflux, soklek, digesti, dekok, dan infus. Adapun metode ekstraksi cara dingin dan cara panas seperti video berikut. Check it out. Hai semua, setelah proses pengolahan pasca panen, tahapan selanjutnya adalah ekstraksi nih. Tim Diagelka melakukan ekstraksi dengan metode maserasi, yaitu metode ekstraksi dingin dengan cara melarutkan serbuk Simplicia dengan sejumlah pelarut yang sesuai. Di sini serbuk Simplicia daun ikut lutung akan dilarutkan menggunakan etanol 96% dengan perbandingan 1:5. Setelah semua pelarut masuk, kita akan melakukan beberapa kali pengadukan hingga serbuk dan pelarut tercampur merata. Kemudian larutan akan disimpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung selama 2-3 hari. Setelah didiamkan, larutan tadi kita saring untuk diambil ekstrak cairnya saja. Tapi ampasnya tetap kita simpan untuk diremaserasi loh. Ekstrak cair yang kita peroleh akan dipekatkan dengan bantuan alat rotary evaporator. Dalam proses pemekatan, ekstrak cair akan dimasukkan ke dalam alat rotary evaporator dengan bantuan vakum dan ditampung di wadah bola kaca besar yang di bawahnya terdapat air panas dengan suhu tertentu. Setelah semua ekstrak masuk, kita nyalakan dan atur alatnya, lalu wadah bola kaca yang berisi ekstrak bakal berputar deh. Alat ini akan membantu etanol dalam ekstrak cair untuk menguap lebih cepat dari seharusnya. Etanol yang diuapkan akan diembunkan kembali dengan bantuan kondensor dan ditampung di wadah bola kaca lainnya. Etanol hasil pengambunan akan dipakai untuk proses remaserasi atau maserasi berulang yang tahapannya sama dengan maserasi. Apabila ekstrak cair tadi sudah mengental, proses pemanasan dapat dihentikan dan ekstrak kental yang diperoleh dapat ditampung dalam toples kaca bertutup.
Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Nita Nulitasari dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses ekstraksi dengan cara panas, yaitu menggunakan metode reflux. Alat dan bahan yang digunakan, alatnya ada statip dan klem, kemudian heating mantle untuk pemanasan, kemudian labu bundar, dan kondensor. Sedangkan bahan yang digunakan ada pelarut dan juga simplisia sebanyak 200 gram. Untuk teknis pengerjaannya, pertama letakkan labu bundar pada heating mantle, kemudian masukkan batu didih ke dalam labu untuk mencegah terjadinya bumping atau lonjakan dan juga untuk meratakan panas. Kemudian masukkan sampelnya, simplisia yang sudah disiapkan. Setelah simplisia dimasukkan, tambahkan pelarut yang sudah disediakan. Pada percobaan kali ini, saya menggunakan pelarut sebanyak 500 ml. Kondensor dipasang di atas labu bundar. Setelah semua alat terpasang dengan baik, kemudian nyalakan heating mantle. Kemudian set suhu sesuai yang dibutuhkan. Ekstraksi berlangsung selama 3 jam. Sebaiknya setelah 3 jam pelarut diganti dengan minimal pergantian sebanyak 3 kali. Proses ekstraksi akan berakhir apabila pelarut yang ada pada labu berubah menjadi bening. Cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. See you, bye-bye.